Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan tugas ketiga. Sebenarnya tadi sudah melakukan tugas ketiga, tetapi saya lupa men-recordnya. Ya, safety, maaf tadi harusnya ada safety di sini ya. Karena ibu lupa record, jadi diulang di sini. Oke, bahas kembali tentang tugas ya. Bagi yang belum mengumpul tugas, dipersilahkan untuk mengumpulkan secepat mungkin ya. Karena kan sudah ada tuh pengunduran dari tanggal 3 November. Ya, jadi sekarang pengumpulan tugasnya sampai 1 Desember gitu ya. Jangan sampai terlewat karena kita mata kuliah berpraktik, jadi memang harus yang namanya mengumpul tugas. 1, 2, 3 itu dinilai 50%, kemudian 50% lagi dinilai dari UAS kalian. Jadi jangan sampai tidak dikumpul karena 50%-nya akan hilang. Dan hasilnya juga akan bernilai E ya. Jadi ya. Jadi sekilas ibu bahas lagi ya, bahas lagi tentang tugas 2 ya. Tugas 2 ini berkenaan juga dengan restoran, masih sama ya. Masih sama yang kita bahas tentang restoran. Tetapi untuk tugas 2 ini kelanjutan dari restoran yang sudah kita bahas pada aktivitas ke-4 kemarin ya, tugas 1 ya. Jadi kalau misalnya sudah mengerjakan tugas 1, udah gampang lah untuk mengerjakan tugas 2. Nah, di sini jadi di tugas 2 ini kita diminta menambahkan lagi menu yang sudah kita kerjakan di tugas 1 gitu ya. Jadi kelanjutan sebenarnya ya tugas 1, tugas 2 ini untuk menambahkan menu yang di situ ada menu untuk si pelanggan atau customer, juga ada juga menu untuk si pemilik restoran gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita bahas tentang tugas 2 ya. Tugas 2, di sini ada pembahasan tentang UML, Unified Modeling Language. Nah, di dalam UML ini kita nanti akan disuguhkan dengan beberapa diagram, ada use diagram, sebenarnya ada activity diagram, ada juga class diagram untuk yang namanya database ya, berkenaan dengan database, kemudian ada juga sequence diagram. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di buku ya, buku materi pokok kita yang berkode SDS 14201 ya. Jadi untuk UML juga bisa dihubungkan dengan pemrograman Java yang kayak kita buat latihan-latihan, kemudian juga C++ gitu. Jadi membahas sedikit tentang diskusi tugas 2. Di sini kita sudah kemarin
Nah, jadi keempat poin ini itu adalah materi atau tugas untuk pertemuan atau aktivitas keempat ya di tugas 1 ya. Jadi kita untuk menu sesuaikan dengan tipe datanya. Kemudian ada atribut-atribut dalamnya yaitu nama, harga, kategori gitu ya. Mana dari sama di tugas 1. Kemudian setelah adanya penginputan, kemudian pemesanan, ya, kemudian adanya menghitung total biaya. Nah, ini ketentuannya juga masih sama dengan yang di tugas 1. Adanya pengenaan biaya pajak 10%, kemudian 20.000 untuk pelayanan, biaya pelayanan, dan kemudian juga ada penawaran untuk yang berbelanja atau memesan lebih dari 100.000 gitu ya. Kemudian juga ada promo atau penawaran untuk pembelian minuman yang lebih dari 50.000 dikasih penawaran beli 1 gratis 1. Nah, kemudian setelah semuanya dihitung, setelah ada total bayar, maka cetaklah dengan instruksinya. Nah, ini poin 1, 2, 3, 4 merupakan poin-poin yang ada di tugas 1. Nah, inti dari tugas 2 adalah di poin kelima, yaitu manajemen menu aplikasi. Jadi, yang diminta di sini adalah program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan, dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran. Jadi ada 2 aktor tuh, kalau misalnya di UML dinamakan aktor, kalau di business diagram ya, dinamakan aktornya ada 2 tuh. Jadi bisa berperan sebagai pemesan atau customer, atau berperan sebagai pemilik restoran. Jadi di situ nanti ada 2 pilihan. Kita pilih 1 untuk misalnya memesan makanan, dan 2 untuk menambah atau menu apa namanya, manajemen menunya gitu ya, menambah, mengedit, melihat ya, mendelete, bisa menghapus. Oke. Jadi sebenarnya poin untuk pengerjaan dari tugas 2 adalah di poin 5 itu. Kemudian kita tes dulu untuk programannya. Nah, di sini tadi kan kita sudah diperintahkan untuk membuat menu ya, menu kayak yang tugas 1 ya. Tugas 1 itu kita disuruh dulu membuat menu-menu. Ada beberapa atribut ya. Pertama ada nama, harga, kategori gitu ya. Nah, kita definisikan dulu tipe datanya gitu ya. Kalau nama pakai string, kalau harga pakai double atau integer, misalnya gitu. Jadi kalau kategori yang sifatnya long, misalnya string gitu ya kan. Nah, di sini coba kita ke ini apa namanya, list apa yang mau kita ganti masukkan di situ, support public static void-nya. Kemudian ke menu-menu list, di situ ada digoreng, kalau masalah pengisian ini itu terserah kalian mau diisi apa gitu ya, nama-namanya, harganya berapa, terus kategorinya sesuaikan. Setelah diisi semua nama-nama menunya, apa yang mau ditampilkan nanti setelah diklik run atau execute gitu ya, apa yang mau ditampilkan pada layar outputnya. Nah,
Jadi tadi ketentuannya ada yang namanya customer atau pemesan dan juga ada aktor pemilik restoran. Nah, jadi yang kami tampilkan yaitu dua menu. Ketiga ini kan keluar. Nah, di sini menu pemesanan ini untuk pemesan atau untuk customernya. Kalau customer tentu dia ngapain lo ngedit atau menambah dari menu kan gitu ya. Jadi untuk pilihan satu ini untuk customer, pilihan dua ini untuk uh, pemilik toko, pemilik restoran gitu ya. Kalau tidak ada yang mau tidak jadi beli atau tidak jadi menambah dulu ya keluar gitu pilihan terakhirnya. Oke, jadi di sini switch case gitu ya. Case satu apa? Menu pemesanan, kemudian case dua apa? Misalnya manajemen menu ya untuk pemilik restoran. Kemudian kalau misalnya periode 3, terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran gitu ya. Kalau dia tidak sesuai dengan ada yang 1, 2, 3, dia pilih yang 4, maka pilihan tidak valid karena tidak ada kit yang disediakan, gitu ya. Pilihan yang disediakan. Nah, di sini menu pemesanan. Nah, ini hampir sama dengan yang kalau kita pilih satu, maka ini akan muncul ya menu pemesanan. Masukkan nama menu yang diinginkan, ini seperti tugas satu ya. Nah, kita ke langsung tugas dua aja. Misalnya, ini hitungannya juga sesuai ya. Nah, kalau kita pilih tadi dua, misalnya kan, kita pilih tadi ini ya. Aplikasi restoran, menu pemesanan, satu menu pemesanan, dua manajemen menu, tiga keluar, dan pilih pilih mana kita pilih kedua karena ini dari tugas dua gitu kan. Dua adalah manajemen menu. Karena kita ini sebagai pemimpin atau pemilik dari restoran. Kemudian di sini setelah kita pilih dua, maka yang akan muncul adalah lihat menu, tambah menu, hapus menu, kembali ya. Di sini di publish static void while ini yang mau kita print adalah ya system.print.out.println. Nah, apa yang mau tampilkan di outputnya? Satu lihat menu, dua tambah menu, tiga hapus menu, empat kembali gitu ya. Switch case, case satu apa, case dua apa, case tiga, case empat, nah itu ya. Ini kembali lagi kalau tidak ada maka dia pilihan tidak valid. Kemudian jika pilih satu maka yang tertampil adalah menu, daftar menu ke atas tadi apa aja menunya. Nah, jika yang dipilih dua, masukkan menu baru karena pilihan kedua itu adalah tambah menu kan menu nama baru. Nah di sini ya masukkan nama menu baru, misalnya dimasukkan nasi biryani gitu lah ya, kan tidak ada begitu di dalam daftar menu ya, nasi biryani tidak ada. Masukkan harga, masukkan harga 25.000 ya. Kemudian masukkan kategori makanan atau minuman, makanan. Kalau buat misalnya es kelapa muda gitu, boleh minuman ya. Nah, disesuaikan dengan nama menunya. Apakah Anda yakin ingin menambah menu ini? Ya, yakin. Kalau tidak yakin, tidak. Gitu ya. Kemudian, keterangan menu berhasil ditambahkan. Jadi, setelah menu berhasil ditambahkan, jadi di sini nanti kembali lagi ke manajemen menu. Nah, kita disuruh pilih lagi tuh
pilih lihat menu atau tambah menu atau hapus menu atau kembali gitu ya. Jadi kalau kita ingin memastikan tadi apa yang kita tambahkan muncul di daftar menu, pilihlah satu gitu ya. Lihat menu. Itu nanti menunya ke daftar menu yang tadi ada di atas. Nah, kita pilih satu, maka sudah ada di sini menu baru yaitu nasi biryani yang baru kita tambahkan barusan. Oke, sukses ya menambah menu baru gitu ya dengan harga 25.000 kategori makan. Nah, jadi terus lagi nih masuk ke manajemen menu restoran. Mau lihat lagi atau mau nambah lagi atau mau hapus atau kembali. Nah, kita pilih kembali aja nih, ya kan? Kembali, setelah dia ke menu awal, pilihan awal tadi yang ada, kita bagi sebagai user apa customer atau sebagai pemilik. Nah, di sini ada kalau satu menu pemesanan, kalau dua manajemen menu, kalau tiga keluar gitu ya. Nah, kita sudah pilih kayak yang awal tugas satu ini ya, masuk lagi ke tugas satu. Kalau misalnya mau pesan apa, masukkan nama menu yang ingin dipesan. Digoreng, berapa jumlahnya. Jadi, apa namanya, urutannya sama seperti yang di tugas satu. Ya, jadi tugas dua ini kita berperan sebagai dua aktor ya, dan melakukan dua aktor sebagai customer atau sebagai pemilik restoran gitu. Jadi intinya itu ya. Kalau sudah mengerjakan tugas satu, ibu pikir pasti bisa mengerjakan tugas dua sendiri. Ya, jadi uh, ibu harap semuanya ngumpul, jangan sampai ada yang nggak ngumpul dan nggak submit. Utamakan dulu submit, tapi jangan kosong ya. Ada juga gitu. Ibu bilang utamakan submit, submit aja dia. Gitu. Tapi tidak ada tugas yang dikirim ya, seperti itu ya. Jangan juga seperti itu. Paling nggak buatlah filenya, kirimlah videonya buat semampu kalian gitu ya. Dan utarakan misalnya jika ada kendala-kendala yang kalian hadapi misalnya di saat merecord atau merekam dari apa tugas-tugas kalian. Saya laptop saya tidak support dengan recording yang ada misalnya atau aplikasi rekam yang ada. Jadi saya melakukan pakai handphone boleh. Jadi mau tahu kondisi-kondisi yang terjadi dengan kalian, untuk penilaian juga akan lebih realistis lah ya kan. Jadi ada kondisi, ada konfirmasi, kemudian dengan komunikasi semuanya kan bisa berjalan dengan baik ya. Jika ada kendala ya diusahakan aja diutarakan di komen, ada kolom komen kan di saat pengumpulan tugas ya. Jadi untuk web kali ini sebenarnya tadi udah web sama adik-adik masuk di sesi ya. Tapi Ibu lupa merekodnya. Terakhir saya ulang lagi seperti biasa ya. Saya memang agak-agak gimana gitu ya, lupa. Oke. Jadi kalau ada tadi kalian di tugas satu ada komentar dari Ibu, misalnya kurang nih short-shortnya, kalau sudah mengirimkan kembali, tolong dicek Ibu kembali itu saya sudah mengirimkan kekurangan atau perbaikan dari yang di tugas satu yang seperti Ibu katakan kemarin gitu. Jadi Ibu bisa mengecek kembali dan jangan sampai video tidak bersuara ya. Menampilkan suara kalian, wajah kalian yang jelas. Oke, jangan ambil dari YouTube, tapi nggak dikerjain sendiri. Bisa aja Ibu nggak apa referensi dari YouTube atau dari teman, tapi usahakan yang merecord ke kalian, nama wajah kalian nampak di situ, kelihatan suara kalian jelas, jangan kebanyakan musik di belakang gitu ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu tuh 3 kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Semoga yang belum mengumpul juga melihat video ini dan segera mengumpul atas